Selamat hari Minggu dan shalom buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuki acara ibadah pada pagi hari ini, marilah kita serahkan persekutuan kepada Tuhan dan kita saat teduh. Amin. Kita angkat tujuan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 tambah 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua yang percaya kepadamu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 61 ayat 1. Haleluya.
firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam ibadah minggu kita saat ini tertulis dalam Wahyu 7 dimulai ayat 1 sampai 3. Kita baca secara responsoria. Begini firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat makan itu. Ia membawa kereta yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeterikan hamba-hamba Allah kami pada dai mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Kita angkat pujian dari PKJ 45 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita sejenak merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon belas kasihannya. Kita berdoa dalam hati kita sejenak. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup di dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan yang melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang telah letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah minggu kita saat ini, yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Begini firman Tuhan: anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kami ulangi, anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 440 ayat 1. Diundang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengekarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Kita dengarkan berita gereja kita dalam satu minggu ini.
Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Segenap majelis GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang hadir di gereja. Demikian juga jemaat yang sedang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita di tengah kehidupan kita. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis, dengan tema ibadah minggu, panggilan memelihara alam. Himbauan bagi seluruh jemaat, mulai hari ini kita sudah melaksanakan ibadah minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Adapun persyaratan untuk melaksanakan ibadah minggu di gereja adalah yang pertama, yang mengikuti ibadah adalah warga jemaat yang sehat, tidak demam, flu, batuk, dan tidak mengidap penyakit menahun yang beresiko. Yang kedua, anak-anak berusia 13 tahun ke bawah dan lansia umur 60 tahun ke atas dihimbau agar beribadah di rumah masing-masing. Yang ketiga, wajib memakai masker di luar maupun di dalam ruang ibadah. Yang keempat, mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan di gereja. Yang kelima, pengecekan suhu tubuh di depan pintu gereja. Jika suhu melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang ibadah. Yang keenam, duduk mengambil jarak sesuai dengan tempat duduk yang ditentukan petugas. Yang ketujuh, dilarang bersalaman, cukup dengan salam namaste. Yang kedelapan, menjaga jarak saat akan keluar dari ruangan. Yang kesembilan, dilarang berkumpul atau berkerumun di sekitar lingkungan gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilahkan pulang. Ibadah minggu diadakan dalam 3 gelombang, yaitu gelombang pertama, ibadah pertama warga jemaat dari sektor 1, sektor 2, sektor gabungan masuk pukul 7 tepat. Ibadah kedua warga jemaat dari sektor 3 masuk pukul 9 tepat. Ibadah ketiga warga jemaat dari sektor 4 masuk pukul 11 tepat. Jika ada perubahan dari jadwal ini, akan kami beritahukan melalui grup WA sektor masing-masing. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat kita laksanakan bersama. Yang keempat, bakti sosial tahap ketiga bagi warga jemaat terdampak COVID-19. Sesuai dengan program majelis jemaat, akan diadakan bakti sosial ketiga bagi warga jemaat yang paling terdampak COVID-19. Adapun pendanaan bakti sosial bersumber dari partisipasi warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Oleh karena itu, kami menghimbau warga jemaat yang bergerak hatinya untuk memberikan bantuan dalam bentuk materi yang diserahkan kepada penatua sektor masing-masing. Adapun batas waktu pemberian donasi sampai tanggal 28 Juni tahun 2020. Mari kita memberikan dengan ketulusan hati sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan untuk membantu saudara-saudara kita warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Dengan mengingat firman Tuhan Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih. Yang kelima,
kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat GKPI yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya berkat sukacita senantiasa Tuhan berikan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan kas jemaat. Saldo kas jemaat hingga Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020 berjumlah Rp8.477.050. Saldo pembangunan gereja. Saldo kas pembangunan hingga Sabtu 20 Juni 2020 adalah Rp30.208.300. Kas diakoni sosial. Saldo kas diakoni sosial hingga Sabtu 20 Juni tahun 2020 adalah Rp1.500.000. Dana persiapan pesta perak GKPI Tanjung Piayu. Saldo kas dana persiapan hingga tanggal 20 Juni 2020 adalah Rp110.457.000. Demikianlah berita gereja kita sepanjang minggu ini. Kita doakan kiranya seluruh program yang berjalan di gereja kita Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Dengan segala kerendahan hati kita memohon kehadirat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji, kami muliakan nama-Mu yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kami kehidupan baru saat ini ya Bapa. Di mana Tuhan pada bulan-bulan yang lalu pintu gereja-Mu telah tertutup bagi semua orang. Namun saat ini Tuhan kami percaya oleh karena kuasa-Mu kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Engkau mengantarkan kami semua boleh kembali berkumpul di dalam gereja-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga Bapa yang belum bisa ikut bersama-sama kami di dalam gereja-Mu ini dan mereka mengikuti live streaming di rumah masing-masing, biarlah juga senantiasa para jemaat Tuhan merasakan lawatan-Mu di dalam rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Bapa, kami datang memohon kepadamu ya Bapa. Inilah kami Tuhan yang tentu mempunyai banyak pergumulan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, lawat kami setiap pribadi, lepas pribadi. Apapun pergumulan kehidupan kami Tuhan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang membukakan jalan dan mencerahkan kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Bapa saat ini mau berdoa untuk para jemaat-Mu yang saat ini terbaring lemah oleh karena sakit. Kiranya Tuhan biarlah juga mereka merasakan lawatan-Mu hari ini dan juga Tuhan mereka mendapatkan kesembuhan lewat tangan medis dan juga obat-obat yang mereka makan. Kiranya semuanya itu membawa kesembuhan agar semua aktivitas mereka boleh berjalan dengan baik. Terkhusus Tuhan untuk Ananda Kris Mailani Boru Purba, anak dari Amang E Purba Boru Bakara yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Mari Tuhan lawat keluarga ini dan angkatlah semua penyakit yang ada di tubuh anak kecil ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan agar anak ini kembali boleh beraktivitas sebagaimana biasanya ya Tuhan. Juga Tuhan kepada keluarga Sormin Borusihotang yang beberapa hari mengalami sakit penyakit dan saat ini sedang mengalami pemulihan dari sakitnya ya Bapa.
kiranya Engkau juga yang memberikan pemulihan seutuhnya ya Bapa, agar kembali keluarga ini boleh melaksanakan dan melakukan semua kegiatan di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan, memberkati kami ya Bapa, agar apa yang menjadi tugas panggilan kami sebagai pelayan, itu semua boleh kami lakukan dengan baik. Dan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk acara kami, acara ibadah hari ini, yang mana Tuhan gerejamu mengadakan ibadah dengan 3 gelombang. Kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap ibadah-ibadah yang akan berjalan di bait-Mu yang kudus ini, baik dari sektor 1, 2 dan gabungan 3, dan nanti akan berjalan juga yang keempat ya Tuhan. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu senantiasa kami rasakan bersama ya Bapa, sehingga kehidupan kami semakin di dalam sukacita dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudari Kronika Manurung yang saat ini genap usianya 25 tahun. Biarlah kiranya Engkau yang senantiasa menyertai saudari kami ini. Biarlah Engkau yang memberkati dengan segala kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkati aktivitasnya ya Bapa, berkati kesehatannya. Semuanya Bapa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga Tuhan, kami mau berdoa dan membawa pendeta kami, Amang Pendeta H. Hutapea sebagai pimpinan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini, dan cerahkanlah setiap perjalanan pelayanan yang ia jalani ya Bapa. Berikan kekuatan senantiasa Tuhan. Biarlah juga Tuhan melalui hamba-Mu semakin banyak orang-orang yang datang bertekuk lutut untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan firman-firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu untuk para jemaat Tuhan semakin membuat pencerahan. Dan semua firman itu Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati keluarga, berkati dengan anaknya ya Bapa. Biarlah juga kasih-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semuanya Bapa, dari yang kecil sampai yang terbesar. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang melawat mereka dimanapun saat ini berada. Biarlah Tuhan yang senantiasa mencukupkan segala apapun yang mereka butuhkan di dalam hidupnya mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami Bapa, orang-orang yang berdosa. Kiranya Engkau ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Segala puji hormat kami ya Tuhan kepadamu. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 57 ayat 1 tambah 3. Yang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan shalom bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu saat ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan maklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landas khotbah di tengah ibadah minggu kita di minggu kedua setelah Trinitatis pada saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah 3 bulan lamanya kita tidak dapat bertatap muka secara langsung di gereja ini, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing, baik yang dipimpin oleh kepala keluarga maupun juga secara live streaming. Hari ini dengan rasa syukur, di tengah masa new normal ini, kita telah dapat beribadah. Di tengah-tengah gereja ini tentu masih di situasi pandemi COVID-19, dan kita juga mengikuti protokol kesehatan. Ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan, di mana kita boleh berjumpa kembali di rumah Allah yang kudus ini. Tentu kami berharap bagi saudara sekalian yang sudah datang pada hari ini, maupun juga yang sekarang juga mengikuti ibadah ini secara live streaming, mari kita amang-inang
segenap warga jemaat bekerja sama dalam mentaati protokol kesehatan di tengah-tengah gereja ini. Kita akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan harapan kami dengan kerjasama tersebut kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan menunjukkan contoh bahwa gereja GKP Tanjung Piayu adalah gereja yang taat, yang disiplin sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga nantinya segala ketentuan dapat kita laksanakan, dan kita juga sebagaimana telah menandatangani surat pernyataan diserahkan kepada pihak yang berkaitan dengan situasi saat ini, agar jangan sampai kita kena sanksi. Mari kita mengikuti segala alur yang ditentukan oleh petugas pada ibadah kita. Beberapa hal sebelum perenungan khotbah ini ingin kami sampaikan bahwa acara selama masa pandemi ini sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, acara ibadah tidak akan difotokopi. Cukup kita menggunakan Android masing-masing, tentu dengan silent, dan nanti di minggu depan kita akan tampilkan lewat slide, hanya untuk mengurangi sentuhan-sentuhan kepada barang-barang atau media-media yang lain. Yang berikut, kantong persembahan akan dijalankan pada saat kita mengumpulkan persembahan di tempat kita masing-masing nantinya. 3 kantong persembahan. Tapi kantong persembahan itu tolong jangan disentuh. Cukuplah petugas persembahan itu menyerahkannya kepada kita tanpa harus menyentuhnya. Jemaat cukup memberikan persembahan ke tempat yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, pulang juga nanti dari gereja secara tertib, teratur. Nanti mungkin boleh pertama sekali dari barisan paling kiri, barisan kedua, ketiga, keempat, dimulai dari barisan yang paling belakang. Nanti akan diaturkan oleh petugas supaya tidak menimbulkan kerumunan di depan. Itulah himbauan kami bagi kita sekalian maupun juga jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing mengikuti secara live streaming. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kitab Imamat merupakan kitab yang menyampaikan aturan-aturan peribadahan keagamaan di tengah kehidupan bangsa Israel. Dituliskan oleh Musa, diberikan kepada bangsa Israel agar mereka hidup dalam kekudusan. Kekudusan hidup yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan penyembahan kepada Tuhan, namun kekudusan hidup itu juga berkaitan dengan kehidupan mereka dalam kesehariannya. Bagaimana agar bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus di hadapan Allah, dan mereka juga berlaku kudus di tengah-tengah hidupnya kepada sesama manusia. Sebelum bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan lewat hambanya Musa dalam kitab Imamat pasal 25 ini, di mana Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai untuk menetapkan tahun Sabat dan tahun Yobel. Ada waktu perhentian bagi tanah yang akan mereka kerjakan nantinya, di mana memang dalam kehidupannya nanti di tanah Kanaan, bangsa Israel akan mengerjakan tanah Kanaan sebagai hal yang dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dari tanahlah mereka akan meraih apa yang mereka harapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini dalam firman ini ada 2 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah tahun Sabat, yaitu tahun yang ke-7, di mana firman Tuhan berkata selama 6 tahun mereka akan mengerjakan tanahnya. Namun tahun yang ke-7 adalah Sabat. Kita ingat kembali bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya, dan hari yang ke-7 adalah Sabat bagi Tuhan Allah. Demikian juga dalam keberadaan tahun yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa. Tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun perhentian
tanah itu harus beristirahat. Kemudian ada yang disebut dengan tahun Yobel, yaitu tahun pembebasan. 7 kali tahun Sabat. 7 kali 7 berarti 49 tahun. Dan di bulan yang ke-7, pada hari pendamaian dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah tahun yang ke-50, adalah tahun Yobel, juga merupakan tahun perhentian, tahun pembebasan, di mana mereka semua akan kembali ke tempat asalnya. Dan semua akan mengalami kebebasan. Tidak akan ada yang berhutang, tidak akan ada yang diperbudak lagi. Semua hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam sukacita karena Yobel, karena tahun pembebasan itu. Ini merupakan ketetapan yang Tuhan nyatakan sebelum mereka tiba di tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ketentuan itu kita dapat mungkin bertanya, jika demikian pada tahun Sabat atau pada tahun Yobel, apa nanti yang akan mereka makan? Bukankah mereka nanti akan kelaparan? Ternyata jemaat yang terkasih, sekalipun Sabat, sekalipun berhenti, sekalipun tahun Sabat, sekalipun tahun Yobel ditetapkan, semua mereka harus berhenti mengerjakan dari apa yang biasanya mereka kerjakan itu. Tanah harus diistirahatkan, namun bukan berarti berkat Tuhan juga berhenti. Tahun dan hari boleh dijadikan sebagai tahun peristirahatan, hari untuk peristirahatan, namun berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Inilah yang kita simak dari pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bagaimana berkat Tuhan mengalir di tengah kehidupan orang yang percaya. Demikian juga di masa pandemi saat ini, sebagian kita warga jemaat, bahkan secara umum masyarakat di tengah-tengah dunia, sebagian besar ada yang memang bekerja di tempat yang ditentukan, dan sebagian ada yang bekerja dari rumah masing-masing. Anak-anak kita juga belajar dari rumah masing-masing. Dan juga kita sudah melaksanakan selama 3 bulan ini beribadah di rumah masing-masing. Namun meskipun kita laksanakan dari rumah masing-masing, berkat Tuhan tetap mengalir di tengah kehidupan kita. Inilah kuasa Tuhan yang tak dapat kita selami lewat akal pikiran kita. Lewat firman Tuhan ini, kita juga diingatkan untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Ternyata tanah itu harus beristirahat. Bagaimana Tuhan telah menjadikan semuanya untuk kebaikan hidup manusia. Dan kita manusia juga harus menghargai itu. Jangan hanya berupaya menggali, mencari, memperoleh hasil dari tanah di mana kita tinggal. Ada waktu bagi kita untuk beristirahat. Ada hari Minggu yang kita pakai untuk khusus beribadah kepada Tuhan. Semua itu mengingatkan kita akan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian jemaat yang terkasih, kita boleh merenungkan bahwa hidup ini ternyata semata-mata tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Tidak tergantung pada apa yang kita kerjakan. Sekalipun kita memiliki segala-galanya, sekalipun kita dapat mengerjakan apapun itu, namun itu semua bukan menjadi jaminan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Hidup kita tergantung pada pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan pada tahun Sabat, pada tahun Yobel, demikian juga kita yang percaya kepada Yesus. Dalam keseharian hidup kita, Tuhan yang selalu memelihara kita, mencukupkan kebutuhan hidup kita. Dan dengan demikian, kita diingatkan untuk berbagi dengan sesama kita. Di tahun Yobel, di pasal firman Tuhan saat ini, pasal 25 ayat 13 dikatakan mereka harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Artinya mereka harus berbagi dengan sanak saudara mereka masing-masing.
Di tengah masa pandemi kini, kita perlu merenung dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, oleh karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan sembari dengan itu semua, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk mau berbagi dengan sesama kita. Sebagaimana warta jemaat pada hari ini, mari kita buka hati dan pikiran kita mau berbagi dengan sesama kita manusia, sama warga jemaat di tengah-tengah gereja ini, sebagai bagian dari perenungan kita selama 3 bulan ini. Tuhan itu sungguh sangat baik, masih memberikan kesempatan bagi kita. Pada hari ini kita boleh beribadah. Gunakanlah kesempatan ini sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan dengan semakin lebih sungguh lagi. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami dapat kembali beribadah di bait-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan, segenap penyembahan kami berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah segenap warga jemaat-Mu, berkatilah seluruh para pelayan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dalam segala keseharian kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan di tengah pelayanan, berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan Tuhan kepada kami kesehatan, sukacita, dan segala kecukupan dari kemurahan-Mu. Biarlah segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan mengerti bahwa Tuhan telah menentukan bagi kami hari-hari untuk bekerja, demikian juga hari dan tahun untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu kami syukuri, dan dengan penuh kesetiaan kami tidak hanya bekerja, namun kami juga mau beribadah, memuliakan nama Tuhan yang kudus. Termulialah nama-Mu Tuhan, dulu kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Gereja Jemaat nomor 64 ayat yang pertama. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Demikian firman-Nya. Siapa yang persembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Dengan sukacita kita mengumpulkan persembahan.
Kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau adalah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat pulanglah dalam sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom.